أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للمسلمين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Hadis yang kelima ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin atau dengan laqab kunyah julukan Ummu Abdullah, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu bahwasanya menurut ijma' ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 11 istri, dan istri yang pertama tentunya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Nabi tidak pernah menikah lagi, tidak menikah selama beliau bersama dengan Sayyidah Khadijah, kecuali selepas wafatnya Sayyidah Khadijah barulah Rasulullah menikahi istri-istrinya yang lain. Dan sudah kita jelaskan juga bahwasanya Nabi SAW ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah dengan istri-istri yang lain itu diriwayatkan jadi 2 yang meninggal lebih dulu sebelum Nabi dan 9 ditinggal wafat oleh Nabi. Yang 2 meninggal lebih dulu yaitu Sayyidatuna Khadijah dan juga Zainab bintu Khuzaimah, dan sisanya ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 9 ditinggal wafat, 2 meninggal lebih dahulu, yaitu Sayyidah Khadijah dan juga Zainab bintu Khuzaimah. 9-nya jadi termasuklah Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah dan Hafsah, Saudah, Warahmatullahi Hindun, Zainab, kata juga dan seterusnya itu dalam Aqidatul Awam yang kita sering baca. Beliau singkatnya saja, beliau mengatakan dalam hadis ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya Sayyidah Aisyah ini perlu digarisbawahi juga, beliau termasuk salah satu sahabat sekaligus istri Nabi yang memang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi. Makanya kita tidak heran kalau hadis itu nanti banyak akan kita jumpai riwayat Sayyidah Aisyah atau Abdurrahman bin Sakhar atau yang dikenal dengan Abu Hurairah, karena memang kesehariannya sering membersamai Nabi Muhammad. Abu Hurairah tinggalnya di Serambi Masjid. Kalau bahasa kita ini masjid kita yang di pelataran itu Abu Hurairah, atau yang kita kenal dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang yang tinggal di Serambi Masjid. Nah, jumlahnya disepakati oleh ulama tarikh ada kurang lebih 60-an. Kalau di PSP tahunya Malbor. Malbor juga di kita nggak tidur di masjid kan. Nah, itu di zaman Nabi itu orang-orang fuqara. Memang mereka tidak punya tempat tinggal kecuali masjid. Nah, itu Nabi luar biasanya. Kenapa Nabi begitu dicintai di samping akhlaknya begitu luar biasa? Nabi itu sering sekali duduknya dengan Ahlu Suffah, Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah pemimpinnya. Makanya tidak heran hadis itu banyak nanti diriwayatkan Abu Hurairah, kemudian Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah ini yang banyak juga membersamai Nabi. Kemudian luar biasanya kenapa sahabat begitu cintanya luar biasa kepada Rasulullah SAW? Karena Rasul itu disebutkan dalam sejarah, di dalam banyak nanti riwayat. Jadi apa yang dimakan oleh Nabi mereka pasti makan. Apa yang diberikan kepada Nabi itu pun pasti mereka dapatkan. Karena mereka makannya dari Nabi. Jadi apa yang dinamakan yang Nabi dapat hadiah dari sahabat, dikirim makanan, itu Ahlu Suffah kebagian semua pasti. Nah, itu bayangkan Nabi. Di saat kesederhanaannya Nabi, di balik kita tahu Nabi itu jarang sekali dapur Nabi itu ngebul, tapi Nabi mengutamakan sahabat-sahabatnya, dan Nabi lebih senang duduk dengan orang-orang yang tadi, orang-orang fuqara tadi. Makanya nanti ada dalam riwayat hadis yang sahih
Bahkan Nabi itu beberapa kali berdoa munajat kepada Allah. Apa doanya Nabi yang sangat masyhur dalam hadis yang sahih? Nabi berdoa apa? Allahumma hsyurni, Allahumma ahyini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Doanya Nabi. Allahumma ahyini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Artinya Nabi doa kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, jadikan saya, hidupkan saya dalam keadaan miskin, dan bangkitkan atau kumpulkan saya nanti bersama orang-orang miskin. Allahumma ahyini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Makanya orang kalau mengaku cinta Nabi jarang ngomong doa begitu. Iya kan? Itu doa dari Nabi, Pak. Makanya kalau ada orang ngomong, saya mah sunnah Habib, sunnah Habib, sunnah Habib, itu baca doa itu. Nah, orang kita nggak nyeletuk ya. Saya mau kagak ngedoa pisan kayak udah bilang Habib. Nggak butuh didoain lagi, saya malah butuh doa ya. Ini mah minta kaya ya malah dikasihnya miskin sama Allah. Apalagi kalau kita mau baca doa Nabi itu kayaknya mau orang kita mah. Ya tiap hari mah doa apapun, baca sholawat niatnya rezeki pasti. Ya, baca sholawat niatnya rezeki. Kalau bahasa kita mah, orang kita mah dikit-dikit mah kudu pamrih bae. Ya orang kita mah pamrih maksudnya. Doa kudu begini, ibadah kudu begini. Sedekah pengennya itu balikannya agak banyak. Manusiawi, karena memang taraf ibadah kita itu masih di level orang awam. Ibadah kita itu masih di levelnya orang awam. Kalau ibadah itu kebagi tiga nih. Ada ibadahnya orang awam, ibadahnya orang khusus, ada ibadahnya orang khusus atau orang yang istimewa dari sekian banyak orang istimewa. Itu para nabi dan rasul. Ibadahnya udah nggak ngarep surga sama neraka, takut sama neraka lagi sudah. Ada ibadahnya wali-wali Allah juga. Kurang lebih seperti itu wali-wali Allah. Nah, ibadahnya orang awam masih ngarep surga, takut sama neraka. Nah kita lebah itu tuh, ya lebah itu kita tuh. Makanya jangan, kalau bahasa orang Bekasi mah jangan ngagul udah kita kalau ibadah mah. Nah, jangan lagu-laguan kalau bahasa kita. Kalau masih belum bisa ngikutin Nabi secara sempurna, ya coba kalau ada orang saya ngikutin Nabi sempurna, nanti baca doa itu mungkin pasti ogah-ogahan. Ya, minta doa miskin sama Allah. Nah, makanya kata Sayyidah Aisyah, ya. Nabi SAW ini kita tahu, ya nggak jarang Nabi itu makan sampai kurang 3 hari nggak ngebul dan seterusnya. Baik, singkat saja, itu mungkin sedikit sekelumit manakib sejarah, ya nubah daripada Rasulullah SAW. Adapun Nabi SAW, ya Sayyidah Khadijah ini, Sayyidah Aisyah ini juga mungkin saya sedikit terangkan juga, ya saya sedikit terangkan, ya karena Sayyidah Aisyah ini mungkin saya pernah sampaikan, Sayyidah Aisyah ini dinikahi Nabi umurnya 7 tahun. Ya. Kemudian Nabi mulai menggaulinya layaknya hubungan suami istri itu di usia 9 tahun. Jadi Nabi nikah 7 tahun. Waktu berumah tangga benar-benar berumah tangga, maksudnya berhubungan layaknya suami istri itu di usia 9 tahun. Jadi jangan bayangkan 9 tahunnya bocah kita ya, jangan. Ya, orang Arab itu gede-gede. Tapi hasil tetap usianya 7 tahun. Artinya apa? Saya mau sampaikan ini catatan pentingnya. Kenapa? Nanti ada orang-orang di luar sana, orang-orang talis, ya, orang-orang yang betul anti fobia, orang yang fobia kepada Islam, yang mencari titik lemah Islam itu, terkadang menyerang sosok Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui Nabi ini diakui, disegani oleh musuh apalagi kawan. Ya. Nah, Nabi ini titik lemahnya yang diserang oleh orientalis salah satunya apa? Masalah perempuan. Ya nikahnya lebih dari satu, ya ada yang menyebut na'udzubillah min dzalik ya. Nabi ini maniak kepada perempuan dan seterusnya. Buktinya apa? Itu Aisyah umurnya 7 tahun udah dinikahi sama Nabi dan seterusnya. Nah, ini kan jangan sampai orang yang kadang-kadang minim agamanya ke bawah dengan pemikiran sekarang ini, nanti kebayang-bayang dia mikirin, oh iya juga ya. Padahal kita tahu orang Islam tentunya yang beriman kepada Allah meyakini apapun itu gerak-gerik Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu ngomongnya, gerak-geriknya itu wahyu dari Allah, perintah dari Allah, gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam proses nikahnya, proses pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah itu, ya setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, dan boleh dicek
Dari ke-11 istri Nabi itu semuanya armalah, janda semua. Ya, kalau Nabi dikatakan Nabi ini hobi nikah misalnya, atau kalau bahasa kita itu Nabi ini gila perempuan, maka pastinya seorang Nabi Muhammad yang milih pasti yang perawan semuanya. Itu semua istri Nabi dari 11 itu cuma satu yang perawan, Sayyidina Aisyah. Sayyidina Khadijah ketika menikah dengan Nabi itu janda 3 kali, bukan 1 kali. Ya, kalau kita tahu dalam sejarah berapa kali nikah Sayyidina Khadijah, Nabi Muhammad itu yang ketiga kali. Tuh. Belum yang lain-lainnya. Zainab bintu Jahash juga yang dinikahi Nabi itu juga dulu dinikahkan dengan anak angkatnya Nabi namanya Zaid bin Harithah. Ya, itu nanti dalam Al-Qur'an. Falamma qada Zaidun. Itu nanti dalam Al-Qur'an ada tuh. Ya, tentang larangan ayat ngadopsi anak. Ya. Jadi Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Ya, sampai dinisbatkan oleh sahabat itu namanya Zaid bin Muhammad. Dari situ kata ulama fikih, hukum mengadopsi anak itu dilarang, tidak boleh menisbatkan nasab kita kepada anak angkat kita. Haram. Kita ngangkat anak bayi dari kecil umur 1 hari, itu nggak boleh kita nisbatkan dengan nasab kita, walaupun latar belakang orang tuanya kita nggak tahu, bapaknya atau nemu kita lagi iseng-iseng orang PSP lagi jalan ke kuburan nemu bayi. Ini nggak tahu mah bapaknya, ya udah bin fulan, berarti jangan menisbatkan masukkan di kakak kita nama kita nanti anaknya. Haram hukumnya. Kenapa? Selevel Nabi ketika ditegur oleh Allah, bukan semata-mata Nabi itu melakukan kesalahan, tapi tujuannya terbiak dari Allah buat kita umatnya. Jadi Nabi itu punya angkat anak namanya Zaid bin Harithah, yang sampai dinikahkan Nabi dengan sepupu Nabi namanya Zainab bintu Jahash. Kemudian turunlah ayat falamma qada Zaidun dan seterusnya sampai habis, karena masalah sekufu, sekapaah, ya tidak sekufu. Jadi kenapa? Karena Zaid ini orangnya, maksudnya itu latar belakangnya bukan orang terpandang dan seterusnya, seorang budak yang diangkat oleh Nabi. Ya, kalau Zainab ini sepupunya Nabi, orang suku Quraisy. Makanya ada komplain tuh. Ya, karena ini perintah dari Nabi, ya hanya mau kan, singkat cerita terjadilah komplain kalau bahasa kita itu. Tapi Nabi nggak berani mengambil putusan kecuali wahyu dari Allah. Begitu turun suratnya, walam falamma qada Zaidun dan seterusnya sampai habis panjang. Nah, barulah pisah dengan Zaid, dinikahi oleh Nabi. Nanti kan orang pikir tuh Nabi aja bini sahabatnya direbut. Tuh orang kalau kagak ngaji begitu tuh. Ya, padahal ada asbabnya nanti panjang itu kalau kita ngaji tafsir. Itu dalam babnya tafsir nanti panjang itu. Saya mau ambil kesimpulan sedikit saja. Jadi hukum tabanna, angkat anak atau adopsi itu dilarang. Waktu Nabi mengangkat anak Zaid ini, itu sampai sahabat-sahabat ini manggilnya Zaid bin Muhammad, sampai dinisbatkan Zaid bin Muhammad. Kenapa Nabi ada hikmah? Kenapa Nabi nggak punya anak laki? Maksudnya punya anak laki meninggalnya kecil semua. Nah itu mungkin jadi pertanyaan juga selama ini kan kita tahu Nabi punya anak 7, ya, perempuan 4, laki 3. Ya wasabatun awladuhu faminhum salatun minadz-dzukuri turhamu Qasim wa Abdullah wa Tayyibu wa Tahirun bidaini yulaqabu. Kemudian anak-anak beliau Fatimah Zahra, Ubaduha Ali dan seterusnya. Nazama Qiratul Awam itu anak Nabi ada 7. Ya. Kenapa anak Nabi meninggalnya kecil-kecil semua? Nabi tidak punya regenerasi, tidak punya keturunan. Ya, salah satu hikmahnya, kata Syekh Muhammad Ramdan Al-Muti, seorang ulama yang nulis kitab Fiqh Sirah itu, kata beliau, di antara hikmah terbesar Nabi Muhammad tidak memiliki garis keturunan dari laki-laki. Kenapa? Nanti bakal ada nisbat kenabian kepada anak. Ya. Karena ini anaknya Nabi, bagaimana luar biasanya Nabi itu disegani, ditakut dan seterusnya, bakal nantinya ada, kalau bahasa kita itu apa? Ada statement atau nantinya anggapan bahwasanya kenabian itu berpindah kepada anak. Nah, itu makanya. Itu salah satu hikmah terbesarnya dan banyak lagi nantinya. Nah, Zaid bin Muhammad ini bahkan Nabi ketika memiliki anak angkat Zaid ini, orang udah nyangka
udah nyebut maksudnya manggil. Oh, itu Zaid bin Harithah, dia punya abah namanya Harithah. Ikut perang Badar dengan Nabi, meninggal di perang Badar. Diangkat anak oleh Nabi Zaid ini dan seterusnya. Ya, singkat cerita Zaid ini dijuluki oleh sahabat-sahabat Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Nabi Muhammad. Nah, singkat cerita turunlah ayat. Jadi Nabi kalau melakukan kesalahan, ya, atau sesuatu yang sifatnya nanti konotasinya bukan saya katakan negatif, itu langsung gerak-gerik Nabi itu dibimbing langsung oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah. Contoh aja dalam surat Juz Amma, dalam surat Abasa itu, Abasa wa tawalla, Nabi nyemberut dikit aja langsung ditegur, turun surat. Nah, bahkan Nabi waktu ngangkat Zaid bin Harithah ini turun juga ayat. Waktu Nabi ngangkat Zaid bin Harithah ini, Zaid ini kata Nabi adalah anakku, kata Nabi, anak angkat maksudnya. Panggillah oleh sahabat Zaid bin Muhammad, dihilangkan nasab bapaknya Harithah tadi. Nah, turun ayat, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Turun langsung firmannya, Muhammad bukanlah abah salah seorang di antara kalian, bukan bapak salah seorang di antara kalian. Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ulama tafsir mengatakan maksud ayat ini adalah larangan untuk menisbatkan nasab kepada anak sambung atau anak adopsi. Itu hukumnya haram. Nah, itu salah satunya mungkin. Ini prolog di awal hadis supaya. Nah, baik. Singkat cerita, ini panjang lebar tentang Sayyidah Aisyah tadi, salah satunya jawaban itu mungkin begitu. Jadi kalau ada yang anggapan Nabi ini nikahnya banyak, enggak. Semua pernikahan Nabi direstui oleh Allah dan atas izin Allah, wahyu dari Allah. Salah satunya saya bacakan riwayat. Ya, Sayyidah Aisyah ini waktu nikah, selepas Sayyidah Khadijah meninggal, ya, Nabi SAW di sini, Faja'ahu Jibril alaihissalam di waraqatin minal jannah manqush alaiha suratus Sayyidah Aisyah. Waktu Nabi sedih setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, bayangkan istri yang selama ini nopang perjuangan Nabi, yang menyokong dakwanya Nabi, bahkan Sayyidah Khadijah ini saking luar biasanya, itu hartanya kita tahu bagaimana kekayaan Sayyidah Khadijah ini sampai 1/3 kota Makkah itu milik Sayyidah Khadijah, saking kayanya. Ya, kalau kita dengar sekarang ada namanya Musdalifah, itu nggak ada apa-apanya. Ya, dengan Sayyidah Khadijah itu 1/3 kota Makkah. Bayangkan, tapi belum ada sosok perempuan seperti Sayyidah Khadijah ketika dia mencintai suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Apapun yang beliau miliki, hartanya beliau berikan untuk keperluan dakwah dan jihadnya Nabi. Sampai meninggalnya Sayyidah Khadijah itu habis hartanya, nggak ada sama sekali. Sampai menjelang beliau wafat di pangkuan Rasulullah SAW, itu sampai Sayyidah Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, ya jangan bersedih, katanya, karena Rasul melihat Sayyidah Khadijah saat akan menangis. Ya, takut Rasul ini khawatir, wahai Khadijah, apakah selama ini aku mau membantu kamu, aku memberatkanmu sehingga kamu sedih, wahai Khadijah? Tidak ya Rasul, jangan kamu beranggapan aku berat hati ketika aku menyumbangkan hartaku, enggak. Cuma aku sedih pikirkan. Kenapa, kata Sayyidah Khadijah? Aku tidak memiliki apapun lagi untuk aku berikan kepada kamu, badai. Tapi wahai Rasul, percayalah, nanti kalau memang saya meninggal dunia, umurku tidak ada lagi, maka jika perlu, ya, nanti kuburan saya gali, tulang belulang saya jual buat keperluan dakwah kamu. Ada bini kita kayak gitu. Wow, ini kita begitu mah, ya nggak? Dia macam udah gitu buat tidur kita yang bayar, betul ya? Mau ada kayak gitu ya? Kalau orang kita mah prinsipnya apa? Uang suami, uang istri yang uang istri sudah. Nggak ada kayak gitu, betul nggak Pak? Makanya perempuan yang harusnya jadikan tauladan buat perempuan ini, ibu-ibu yang mungkin yang dengar speaker nih, ya, perempuan yang jadikan tauladan itu harusnya apa? Sayyidatuna Khadijah, bagaimana beliau berumah tangga dan bagaimana cintanya kepada suami itu bukan sebatas harta lagi, nyawanya pun diberikan oleh Sayyidah Khadijah untuk suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Jangan niru artis, ya, niru artis yang capek nggak bakal keluar itu tidak, ya. Itu makanya salah satunya. Nah, kemudian setelah meninggal, bayangkan kenapa Nabi begitu cinta karena Sayyidah Khadijah tadi, alasannya tadi.
ya, cintanya, hartanya, nyawanya diberikan kepada Rasulullah. Coba kalau kita punya perempuan yang kayak gitu, saya yakin perempuan ada laki-laki, misalnya seorang suami dapat perempuan seperti itu, cintanya, hartanya, nyawanya diberikan kepada kita. Saya rasa perempuan atau laki-laki manapun dia nggak mampu berpaling ngelihat perempuan kayak gitu, ya. Makanya jangan salahkan, kadang-kadang ada laki nikah lagi, kadang-kadang ya, kadang-kadang perempuannya juga. Betul nggak Pak? Ya, saya lembah begini mah nggak ada perempuan, saya bela laki-laki. Ya Pak ya, kadang-kadang begitu, betul. Ada jangan orang salahkan kalau udah nikah lagi, disalahkan lagi. Enggak, masing-masing introspeksi. Suami kamu nikah lagi alasannya apa? Terus istri kok bisa suami kamu berpaling kelainan? Kenapa? Ya harusnya begitu, adil kan? Jangan dibilang laki-laki biadab, bangsat semua laki-laki. Ini orang-orang kita nih kalau udah bikin status kayak kalau buat aku ya Allah ya kering, kalau udah cekcok bikin status sampai sedunia kedengeran. Giliran adem ayamnya emang anteng wae dia kalau udah ribut, laki-laki emang sama semua. Ya laki-laki sama semua emang. Iya. Orang KTP-nya sama, udah nggak laki-laki, betul? Ada nggak laki-laki dari setengah laki-laki? Nggak ada kan, laki-laki sama. Nanti ibu-ibu kebanyakan nonton film Indonesia itu Pak. Nonton film Indonesia itu Pak, itu didolimin banget kita film Indonesia itu Pak. Ya, pasti yang ceritanya mas selingkuhnya laki. Ini ada rumah tangga 2 laki bini. Ya, hidupnya adem ayem. Datang perempuan ketiga, suaminya selingkuh, ya kan? Mulai itu belangsar, ditinggal sama bini yang kedua selingkuhannya, tabrakan, bini yang pertama jenguk lagi, maafan, taubat, meninggal. Ceritanya begitu terus Pak Indonesia Pak. Ya Pak, laki itu udah salah kalau Indonesia kan, selingkuh, bangkrut, belangsat, cacat di rumah sakit, bininya datang, anak datang, maafan, nangis, taubat. Perasaan nggak ada cerita begitu, nggak selamanya begitu, betul nggak? Ada juga perempuan yang begitu, betul nggak Pak? Nggak semuanya laki-laki. Nah, itu mau salah satunya. Jadi Sayyidah Aisyah ini nikah dengan Nabi itu, kalau bahasa kita itu, Rasul itu didatangi oleh malaikat Jibril. Didatangi oleh malaikat, ini dalam riwayat hadis. Ya, Rasul didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa sebuah kertas, secari kertas dari surga. Ya. Di sini sebutkan apa? Manqush 'alaiha suratu Sayyidah Aisyah. Di kertas itu terukir ya wajah atau gambar seperti Sayyidah Aisyah. Anda nggak bisa bayangin, wallahu a'lam bishawab, bagaimana bentuknya. Ya, nggak tahu. Itu puji film apa? Nggak usah ditanyain puji film apa bukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, itu ditulis gambar namanya. Kemudian apa? Rasulullah SAW ya, mengatakan, malaikat Jibril bertanya mengatakan pada Nabi, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam, wahai Muhammad, Allah mengirim salam kepadamu. Ya, ini zawajtukal biqra allati tushbihu hadhihi surah bis-salam. Dan Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, Allah berpesan kepadaku, wahai Muhammad, untukmu, kata Allah, aku telah menikahkan engkau wahai Muhammad dengan seorang perawan yang wajahnya serupa dengan yang digambar ini. Saya nikahkan sudah di langit. Artinya Nabi ini, pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah ini sudah dilaksanakan oleh Allah di langit. Itu percaya tidak percaya, ini riwayat. Ini riwayatnya. Kemudian apa? Fatazawwaj anta fil ard, maka menikahlah kamu dengan perempuan itu di dunia. Di langit sudah dinikahi oleh Allah dulu Sayyidah Aisyah ini. Makanya Nabi SAW mencari ya sosok perempuan tadi, dicari-cari sama Nabi, gambarannya sudah dikasih tahu. Kalau bahasa kita itu ada bocorannya, kelisinya udah, kisi-kisinya udah ada. Dicari-cari nggak ada. Ternyata perempuan yang dicari sama Nabi serupa persis sekali mirip ya, bintu Abi Bakrin tushbihu. Jadi putrinya Sayyidina Abu Bakar. Ya, Sayyidah Aisyah ini kan anaknya Sayyidina Abu Bakar. Nah, begitu dinikahkan sama Sayyidina Abu Bakar, tahu Rasul kalau yang anak perempuan itu miripnya anaknya Sayyidina Abu Bakar. Ya kaget, nggak kaget pas begitu ya, karena sahabat dekatnya Nabi. Begitu ngelihat, ya masih kecil 7 tahun. Ya, itu panjang lah ceritanya dia. Sampai caranya Sayyidina Abu Bakar itu nyuruh bawa jamuan kepada Nabi, bawa kurma. Ya, bawa kurma. Orang dulu tuh gitu tuh. Ya kalau mau ngejodohin calon mempelainya mau lihat, biasanya bawa nampan. Sayyidah Aisyah ini bawa nampan. Ya begitu bawa nampan apa? Nah, di sini kalau di sini sedikit diceritakan ya, tabaqah min tamar, bawa nampan dari tamar. Ya, kata abahnya, idhabi bihadza ila Rasulillah wa qul lahu ya Rasulullah, hadza alladhi dzakartu li abi. Ya.
In kana yasulaka fa mubarak alaik. Kata Sayyidina Abu Bakar begini caranya tuh Sayyidina Abu Bakar. Aisyah, ini bawa nampan, ada kurmanya nih. Nanti kamu sodorkan kepada Nabi, nanti ngomong sama Nabi. Kalau cocok dengan ini, bahasa isyarat tuh dulu ya. Kalau cocok dengan ini, maka urusannya rapi sudah. Kalau bahasa kita itu. Kalau memang cocok, udah bagus. Kamu barak fi, maka urusannya diberkahi oleh Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian apa? Kata Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan ini, famadat wa hiya tadhunnu anna Abu Bakr yafsil tam. Akhirnya Sayyidah Aisyah jalan. Sayyidah Aisyah ini beranggapan kalau yang dimaksud oleh abahnya tadi korma, enggak tahunya yang dikirim tadi Sayyidah Aisyah. Kalau bahasa kita itu saya kasih analogi, Neng, bawa nih nampan, kasih ke si Anu tuh di depan di ruang tamu. Bilang cocok apa enggak nih makanannya. Kalau bahasa kita begitu tuh Sayyidah Aisyah. Bilang nanti kormanya cocok apa enggak. Ya, Sayyidah Aisyah nganggapnya korma, padahal Sayyidina Abu Bakar nisyaratin Sayyidah Aisyah. Nah, singkat cerita, ya, pada khalat penadar. Singkat cerita, saya singkat aja cerita panjang. Akhirnya apa? Nabi bilang, sampaikan ke ayah kamu cocok. Aku cocok kata Nabi. Saya cocok kata Nabi. Nah, akhirnya apa? Yang luar biasanya, wajazaba tarfatawbiha. Nabi tarik sedikit tuh. Ini kalau bahasa kita itu, ini ujung gamis diangkat sama Nabi. Bukan kurang aja ya, diangkat sama Nabi. Nabi ngelihat apa namanya? Bahasa kita ini mata kakinya itu dilihat sama Nabi. Ya, diangkat sama Nabi. Akhirnya apa? Fanadhar ilai Sayyidah Aisyah mandang wajah Nabi mughdibatan wa dhahabat. Marah Sayyidah Aisyah. Ya namanya perempuan disingkap bajunya di bawah gamis ya. Marah dia. Dia ngomong, ya ngasih tahu sama abahnya, wahai abah, ya ini Rasulullah kok katanya ngangkat baju gamis saya yang megang di bawahnya katanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya bunayya la tadhunni bi Rasulillah dhanna su'. Jangan kamu punya prasangka jelek dengan Rasulullah. Kenapa? Innallaha ta'ala qad zawwajaki bihi wa inni zawwajtuki minhu. Karena sesungguhnya Allah telah menikahkan kamu dengan Rasulullah dan aku telah menikahkan kamu dengan Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Aisyah yang meriwayatkan hadis ini, "Fama farahtu bi syai'in asyaddu min farhi bi qawli Abi Bakar." Aku tidak pernah gembira, enggak pernah gira yang melebihi senangnya aku ketika mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar kalau aku sudah dinikahkan sama Rasulullah. Senang orang dengan perempuan. Ya, senangnya bukan main. Itu salah satu. Ini ceritanya sebenarnya panjang. Nah, cerita Sayyidah Aisyah itu nikah. Ini maksud saya menjawab karena zaman sekarang ini banyak sekali berseliweran di media sosial itu orang kadang-kadang notabene muslim berani mengkritik ajarannya sendiri karena tadi ketidaktahuannya, jahil karena bodoh, salah belajarnya, akhirnya mengkritik. Harusnya nanya yang perihal sifat-sifatnya yang seperti tadi kalau kita timbul keraguan-raguan dalam agama, ya kan, kok bisa ya begini ya, kok bisa begitu ya, kok ada begini dan begitu dan seterusnya, nanya ke ulama ya. Jangan dibiarkan pikiran kita ini imajinasinya liar, nggak dituntun dengan iman, akhirnya timbullah syak fillah, meragukan Allah. Itu banyak orang-orang Islam ini yang sebagaimana kita nggak herannya kenapa? Karena Nabi udah ngomong jauh-jauh hari 1400 tahun lalu Nabi udah ngomong, sayati fitanun ala ummati, akan datang fitnah kepada umatku, fitnah yang banyak kata Nabi kepada umatku, la yanju minha, enggak bakal selamat orang dari fitnah tersebut ya, illa man ahyallahu qalbahu binuril ilmi, kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan cahaya ilmu. Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Nah, Nabi tegaskan hadis ini dengan hadis yang lain. Nabi ucapkan, amsar rujulu mu'minan wa asbaha kafiran. Ada orang pagi sorenya beriman, paginya udah kafir kata Nabi. Itu tadi gara-gara hatinya ya jauh dengan iman kepada Allah, Islam ya Islam, karena tidak dibarengi dengan ilmu, akhirnya dia meragukan apapun yang berkaitan dengan syariat Allah.
Di antaranya tadi seperti tadi, banyak tuh yang ngomong begitu. Ya, yang orang-orang apa namanya? Kadang-kadang yang anti poligami ya. Kita nggak boleh itu ngomong begitu nanti. Budak akhirnya ngerembet ke syariat akhirnya kalau kita ngaji dalam kitab Salamat Taufik itu nanti di akhir zaman banyak orang Islam mengaku Islam tapi Islam tidak mengakui dia sebagai muslim. Itu banyak. Artinya apa? Murtad. Ya, murtad. Banyak orang di akhir zaman itu murtad. Mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi Islamnya sendiri nggak ngakuin dia sebagai muslim. Gara-gara apa? Murtad. Murtadnya itu 3 faktor kata kalau kita ngaji di kitab Salamat Taufik itu. Sebab yang pertama kali sebabnya apa? I'tiqadan, keyakinan. Dia punya keyakinan kepada Allah ragu. Ya. Baik nantinya dalam perihal tauhidnya dan lain sebagainya. Belum lagi apa? Bil aqwal, ucapannya, atau bil af'al, perbuatannya, sujud ke pohon, ya, dan lain sebagainya. Kalau ucapan banyak, contoh Nabi menegaskan dalam satu hadis, misalnya kata Nabi dalam satu hadis, man halala ma harramallah faqad kafar. Barang siapa menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah, hukumnya kafir. Ini orang kita, maaf, saya kasih contoh yang paling gampang. Orang kita dalam perihal riba, antum boleh cek, riba itu hukumnya haram. Dinas dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramal riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Hukumnya mujma' ulama, riba itu haram. Orang kita kadang-kadang ketika dia melakukan pinjaman riba, kadang-kadang menghalalkan dalam artian, ente kenapa menyembang? Ya lagian nggak ada keluarga yang mau minjamin, teman juga budak, susah semuanya, setan lagi ngejauh kalau lagi susah mah. Ya, yang penting mah kita mah minjam ke bank, yang penting bisa bayarnya, hitung-hitungannya tepat, menguntungkan, enggak ada problem kata dia, daripada minjam sama orang harus begini begitu. Ini kan jadi menghalalkan. Paham nggak maksudnya? Ya kan? Kebanyakan di kita begitu tuh. Ya kan kita kan yang penting saling menguntungkan. Saya minjem duit bank, saya diuntungkan dengan modalnya, wajar kalau saya kasih untung. Nah ini kan sudah dihitungnya pakai logika sudah. Ya, padahal dalam Al-Quran Allah jelaskan sudah. Ya, fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Ya, ditantang perang sama Allah kalau orang riba ini. Nah sekarang logikanya, kalau Allah sudah najakin perang dengan orang yang melakukan riba, terus kita mau minta rezekinya sama siapa kalau yang ngasih rezeki sama kita ngurangin kita? Logikanya begitu kan? Nah maksud saya begini, kalau kita memang terjerumus dalam riba, ya, anggaplah kita terjatuh dalam riba, mungkin karena darurat, mungkin karena kelemahan kita punya iman, mungkin karena kita dalam kondisi yang memang betul-betul terjepit. Satu poin pentingnya saya katakan, jangan pernah nganggap itu halal. Akui, sadari, insaf kalau itu dosa. Yang saya lakukan ini salah. Ya Rabb, saya khilaf. Saya minta maaf. Saya taubat ya Rabb, mulai detik ini mudah-mudahan setelah saya lepas dari riba ini, saya selesaikan dan kau berikan kemudahan, rezekinya kau mudahkan, lancarkan untuk saya melunasi hutang ini, saya mau berhenti dari riba. Itu yang bagus. Ya, kalau memang antum misalnya siapapun kita memang terjebak sudah masuk dalam riba, jangan nyari pembenaran udah begitu aja konsepnya. Ini kadang-kadang orang kita udah dosa nyari pembenaran lagi. Ya, contoh nih, Jablay, PSK ditanya. Ya, kalau saya nggak demen nyebutnya PSK itu, pekerja seks komersil, seakan-akan legal aja. Udah Jablay aja sebut. Ya, kalau koruptor jangan dielit-elitin, bahasa jangan diintelek-intelekin, maling, sudah maling, bahasanya maling. Ya, jangan orang maling ayam hina banget sebutnya maling. Koruptor itu lebih maling sebenarnya. Contoh aja nih Jablay kalau ditanya, kenapa kamu melakukan perbuatan ini, menjual diri dan seterusnya? Ya faktor ekonomi. Lagi-lagi alasannya ekonomi pasti kan? Alasannya ekonomi. Ya kayak nggak ada orang maksudnya itu
kerja yang lain dan seterusnya. Kemudian ya, yang penting begini maksudnya, dia sadar itu dosa ya bagus. Yang saya lakukan ini salah. Jangan nyari-nyari pembenaran. Terus saya mau kerja gimana kalau nggak ini? Orang ini dong cepat ngasih duit. Nah ini kan yang sulit untuk dia taubat di situ. Saya kasih tahu Pak, orang ketika melakukan dosa dan dia tidak menganggap itu dosa, bahkan mencari pembenaran, maka hasya wa kalla dia mau taubat. Mustahil dia mau taubat. Kenapa dia mau? Ya orang yang ketika logikanya itu, kalau orang nggak sakit, ya gimana dia mau berobat? Ya ada orang sakit nih, bapak periksa ke dokter, mukanya pucat, oh saya nggak sakit, ya belum dia bakal sembuh, betul nggak? Tapi yang bagus itu adalah orang yang ketika sakit dia tahu harus berobat, ya walaupun tidak enak keluar duit biaya dan seterusnya, dia tetap datang ngantri, obatnya diminum. Nah ini orang kemungkinan sembuhnya gede, walaupun yang menyembuhkan adalah Allah hakikatnya. Itu logikanya aja, analoginya saja. Sama seperti orang kalau dia tidak ngerasa berbuat dosa atau meyakini yang dia lakukan benar padahal menurut syariat salah, hasya wa kalla mustahil taubatnya. Saya katakan demikian, kalau kita ngaji di mana-mana pun kita tasawuf seperti itu pasti. Jadi orang pendosa dia sadar kalau itu dosa, itu kemungkinan taubatnya besar, dapat hidayahnya dari Allah besar. Tapi kalau ada orang melakukan dosa nggak tahu itu dosa, bahkan cenderung membenarkan perbuatannya, waliyadzubillah, sulit buat tobat Pak. Saya kasih tahu ya, kita ini selama ini kan jangan pernah anggap baik. Kita ini kalau nasihatin orang, saya sering bilang, kalau nasihatin orang yang kita tahu misalnya orang ini berbuat salah atau dia sedang bermaksiat kepada Allah, satu konsep nasihat kalau mau diterima sama Allah, sama orang, jangan pernah menganggap diri kita lebih baik dari orang yang kita nasihati. Itu baru diterima nasihatnya. Ya, kalau kita ngukumin orang, itu ini Donald bilangin, goblok bahasanya begitu, ya orang nggak bakal menerima nasihat kita. Sentuh hatinya, ya kamu beruntung loh. Kenapa? Di saat kamu sedang begini katanya, Allah sayang banget, dikirim orang yang ngingetin. Coba kalau nggak ada yang ngingetin, ya, saya ini bentuk sayang kenapa? Saya ngajak kamu, nasihatin kamu, nggak lain ya karena Allah. Saya nasihatin kamu, saya nggak dapat apa-apa, tapi saya karena menganggap kamu saudara karena Allah, saya ingatkan, saya sayang kamu, sayang kepada kamu. Ya, itu bagusnya begitu nasihat tuh. Ya jangan sampai kita nasihatin orang, ya tapi nganggap kita diri kita lebih baik. Makanya dai itu, ulama itu, dai itu paling banyak penyakitnya. Ini jangan girang banget. Saya alhamdulillah ceramah hampir 7 tempat, 8 tempat. Jangan girang. Karena yang pertama kali kalau kita ngaji dalam kitab Ihya itu, yang paling dahsyat adabnya itu orang yang ngajak orang berbuat baik, ya, orang-orang di mimbar itu yang paling dahsyat adabnya. Kenapa? Nanti kalau kita ngaji dalam kitab Ihya, di kitab Muqaddimah, makanya orang ulama itu kata guru saya, ya, man lam yaqra'il Ihya falaysa lahu bihaya. Orang kalau nggak pernah baca kitab Ihya Ulumuddin, ustaz atau ulama, dia ditokohkan nggak pernah baca kitab Ihya, nggak pernah ngaji tasawuf, dia nggak punya rasa malu nanti sama Allah. Kenapa? Kita kalau ngaji kitab Ihya itu khususnya, makanya kitab Ihya itu kan ditarapannya agak tinggi levelnya. Kalau santri itu udah mau aliyah atau mau baru mulai ngaji kitab Ihya itu. Kenapa? Kitab Ihya itu lebih ngelanjangi ulama. Lebih kalau bahasa kita itu ngegebuk ulama dah. Di bab awal aja udah disampaikan hadis Nabi, ada yuja'u rajulun yaumil qiyamati. Di hari kiamat itu ada seorang laki-laki, ya, ususnya itu bercerai-berai Pak. Nabi yang ceritakan ini. Terus ini orang ngelilingin ususnya Pak. Kalau bahasa kita tuh masukin ususnya sambil jalan muter, ususnya ceceran. Dan luar biasanya Pak, di sekitarnya itu dikerumunin, ditontonin sama orang penghuni neraka semuanya. Ini di dalam neraka ya. Bayangin di neraka, sampai orang neraka juga heran ngeliat orang ini ada yang diazabnya kayak gitu. Akhirnya ini orang nanya semua sama ini laki-laki, ya fulan, ya, kenapa kamu bisa begini diadab oleh Allah? Padahal lagi diadab juga yang lain nanya, kenapa kamu bisa begini diadab oleh Allah? Ini orang jawab, kuntu a'muru bil ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati. Kata dia, dulu semasa hidup saya di dunia,
saya ngajak orang berbuat baik, saya ngajak orang sholat, saya nggak ngelakuin. Saya ngajak orang begini, saya nggak ngerjain. Saya ngelarang orang begini begitu, saya malah ngelakuin. Nah ini makanya, lu jangan girang kalau kita, saya ceramah 7, dosanya gede juga. Ya, makanya kita ngaji ini tujuannya niatnya apa? Saling introspeksi diri, saling nasihati. Makanya Imam Ghazali itu Pak, yang larang kita itu. Ketika ada orang ngadu sama beliau nanya, wahai Imam, ma hukmu tarikis salah? Saya ngelihat ada orang gagal sholat. Apa sih hukumnya orang ninggalin sholat? Ya coba kalau kita ngaji nih, ngaji di majelis taklim, baca kitab Safinah, murtad itu pasti udah. Orang ninggalin sholat. Apa kata Nabi? Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia sungguh sudah kafir, kata Nabi. Ya walaupun nanti hukum orang ninggalin sholat ini terbagi jadi dua nih Pak. Kalau dalam madhab Syafi'i, ya orang kalau ninggalkannya inad, ya karena nentang, nggak meyakini sholat itu bagian kewajiban, itu jelas murtad, keluar dari Islam. Ya, enggak, kalau dia meninggal tidak dikafankan, tidak dikuburkan dan tidak disolatkan kalau murtad. Kedua, pendapatnya agak ringan. Kalau dianya malas, cuman timbang malas, ya mungkin mudah-mudahan kita tuh itu mah lebah kita nih. Ya, kita meyakin salat wajib, cuman kita mah malas. Ya, subuh kadang-kadang kebablasan gara-gara nonton bola. Ya, mungkin itu kita tuh. Ya, bukan kita nggak percaya kalau salat subuh itu wajib. Ya, nah kalau malas itu masih fasik. Hukumnya apa? Fasik. Fasik itu nggak sampai jadi murtad. Kalau di mazhab Malik nggak ada kategorinya. Pokoknya ninggalin salat orang bisa murtad. Kalau sengaja ya bicaranya sengaja. Nah bayangkan kalau begitu Pak, ada orang nggak sholat langsung kita hukumi begitu, ya kan? Nah Imam Ghazali, bayangkan selevel Imam Ghazali nih, ya bukan orang kita nih, ulama baru sekarang nih, kadang-kadang ya orang sekarang kalau tanya ini hukumnya apa, neraka udah, langsung neraka baik, kayak dia apa namanya kalau bahasa kita punya properti di neraka, main kapling-kaplingin, orang neraka semua, itu kan kerjaannya setan Pak. Setan itu gimana caranya orang yang mau ke surga itu digiring ke neraka. Lah kalau kita orang muslim kita nerakain, apa bedanya kita sama setan? Betul nggak Pak? Nah makanya Imam Ghazali waktu ditanya, Imam hukum ninggalin sholat apa? Itu jawaban Imam Ghazali yang mencengangkan. Apa kata Imam Ghazali? Hukmuhu an ta'khudahu ma'aka ilal masjid. Imam Ghazali ditanya sedikit nggak nyambung jawabannya. Kata Imam Ghazali apa? Hukum orang ninggalin sholat, kamu ajak dia ke masjid. Apa kata Imam Ghazali? Maksudnya Imam Ghazali ini apa? Kun da'iyan wala takun qadiyan. Jadi orang yang ngajak kebaikan, kata Imam Ghazali. Jangan jadi orang yang menjustifikasi orang. Jangan jadi orang yang memponis orang. Kalau melihat orang nggak sholat, ajak sholat. Jangan dihukumi kafir. Begitu maksudnya. Kita ngeliat lingkungan kita ada orang maksiat, jangan dijauhi. Jangan ke situ, siang nanti rumah kita. Lah jangan. Siapa yang mau dakwahin dia? Nanti kita bedanya apa sama setan? Kayaknya satu porsi sama setan, satu divisi kayaknya. Ya setan kan gimana caranya umat manusia ini yang mau masuk ke surga dicelencengin ke neraka. Lah kalau kita orang belum apa-apa udah kita nerakain baik, lah sama kita. Balat-balatnya setan juga berarti. Na'udzubillah min